Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mohyudi Yudawirawan SMM selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, saya Zenas Ganesha Chandra Siva dengan NIM 2310 1120 1696. Dan di sini ada Perkenalkan, nama saya Niser dengan NIM 231 011 201 974 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Clarissa Melia dengan NIM 231011 201231. Saya sebagai notulen. Baik, perkenalkan, nama saya Kasim Mubarokchan dengan NIM 23102000933. Di sini kami akan mempersembahkan presentasi dengan tema studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudari Clarissa. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, Toyota. Toyota Motor Corporation didirikan pada tahun 1937 oleh Kiichiro Toyoda. Perusahaan ini dimulai sebagai sebuah divisi dari Toyota Automotive Works yang didirikan oleh ayah Kiichiro, yaitu Sakichi Toyoda, pada tahun 1926. Toyota berkantor pusat di Toyota City, Jepang, dan merupakan salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Mobil penumpang pertama Toyota model AA diluncurkan pada tahun 1936 dan pada tahun 1959 Toyota mulai memproduksi kendaraan di luar Jepang, dimulai dari Brazil. Toyota telah memperluas produksi dan penjualannya di seluruh dunia. Dan pada tahun 2013, Toyota mengalahkan General Motors untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia dalam hal penjualan. Toyota memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan telah berkontribusi terhadap perkembangan industri otomotif melalui fokusnya pada produksi dan penjualan kendaraan. Toyota memproduksi berbagai macam kendaraan, termasuk sedan, SUV, truk pickup, minivan, dan kendaraan komersial lainnya. Toyota merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan baik. Toyota menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang dikenal sebagai Toyota Production System atau TPS, Lean Manufacturing. TPS merupakan sistem produksi yang fokus pada efisiensi dan eliminasi pemborosan dalam proses produksi. Dengan menerapkan TPS, Toyota berhasil menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang rendah. Yang kedua, Apple. Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di garasi Jobs di Los Altos, California. Perusahaan ini awalnya bernama Apple Computer dan dimulai sebagai produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Produk pertama Apple adalah Apple One yang dijual sebagai kit dan memerlukan perakitan oleh pengguna. Produk pertama perusahaan yang sukses adalah Apple II, yang diperkenalkan pada tahun 1977 dan menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang digunakan secara luas. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh yang merupakan komputer pertama yang sukses secara komersial yang menggunakan antarmuka pengguna grafis. Apple sejak itu memperluas lini produknya dengan mencangkup berbagai macam barang elektronik konsumen seperti iPad, iPhone, dan Apple Watch. Saat ini, Apple adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan terkenal dengan produk dan desainnya inovatif.
Apple merupakan perusahaan teknologi yang terkenal dengan produk-produk inovatifnya seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Apple berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan fokus pada inovasi dan desain produk yang menarik. Apple juga menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk-produknya. Amazon adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Amazon Inc. didirikan oleh Jeff Bezos pada tanggal 5 Juli 1994 di garasi rumahnya di Bellevue, Washington. Perusahaan ini dimulai sebagai toko buku online dan awalnya bernama Cadabra Inc. Namun namanya diubah menjadi Amazon.com pada tahun 1995 karena lebih mudah diingat dan memiliki hubungan dengan sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon. Amazon.com dimulai dengan menjual buku secara online, namun dengan cepat memperluas lini produknya hingga mencakup berbagai macam barang konsumsi. Pada tahun 1997, Amazon.com go publik dan mengumpulkan sebanyak 54 juta dolar dalam penawaran umum perdananya. Sejak saat itu, Amazon.com telah berkembang menjadi pengecer online terbesar di dunia, menawarkan beragam produk dan layanan termasuk e-commerce, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon.com dinobatkan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan budaya paling berpengaruh di dunia dan merupakan salah satu merek paling berharga di dunia. Meskipun sukses, Amazon.com menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap pekerja dan dampaknya terhadap usaha kecil. Amazon.com merupakan e-commerce terbesar di dunia yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan fokus pada efisiensi dan inovasi. Amazon menerapkan sistem manajemen rantai pasok yang efektif untuk memastikan produk-produk yang dijual dapat dikirim dengan cepat dan efisien. Amazon juga terus melakukan inovasi dalam teknologi dan layanan untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Nah, yang keempat ada perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh seorang apoteker asal Atlanta bernama John Stitt Pemberton. Awalnya dia mencampurkan sirup karamel dengan air berkarbonasi untuk membuat minuman yang ada di apotik sebagai obat. Minuman tersebut awalnya dipasarkan sebagai versi non-alkohol dari French wine Coca. Minuman yang sebelumnya dibuat oleh Pemberton yang mengandung kokain kemudian dihapus dari formulanya. Tapi nama Coca-Cola tetap ada. Pada tahun 1892, perusahaan Coca-Cola didirikan dan minuman tersebut pertama kali dijual dalam kemasan botol. Coca-Cola menjadi minuman populer di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1919, perusahaan tersebut dijual kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh pengusaha Atlanta Ernest Woodruff seharga 25 juta dolar. Coca-Cola terus memperluas lini produknya dengan memperkenalkan minuman baru seperti Fanta, Sprite, dan Tab. Saat ini Coca-Cola adalah salah satu perusahaan minuman terbesar di dunia dengan produk yang dijual di lebih dari 200 juta negara. Perusahaan ini mendapat kritik karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Namun, Coca-Cola tetap menjadi merek yang populer dan ikonik. Coca-Cola merupakan perusahaan minuman terbesar di dunia yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dengan fokus pada branding dan pemasaran. Coca-Cola terkenal dengan kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif untuk mempromosikan produknya.
Coca-Cola juga terus melakukan inovasi dan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk perusahaan yang berikutnya, perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis, yaitu perusahaan Procter & Gamble atau biasa kita kenal dengan sebutan perusahaan P&G. Di mana P&G di sini adalah sebuah perusahaan konsumen multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bergerak cepat atau kita kenal dengan sebutan FMCG. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1837 oleh William Procter dan James Gamble, yang masing-masing merupakan pembuat sebuah lilin dan sabun. Mereka menjadi mitra bisnis setelah menikahi saudara perempuan Olivia dan Elizabeth Norris. Ide memulai sebuah bisnis bersama digagas oleh seorang Alexander Norris, di mana Alexander Norris di sini adalah mertua mereka, yang meyakinkan Procter & Gamble untuk menjadi mitra bisnis. Pada tanggal 24 Agustus 1837, sebagai hasil pertemuan tersebut, Procter & Gamble didirikan. Perusahaan ini memulai dengan memproduksi sebuah lilin dan sabun, namun kemudian memperluas lini produknya hingga mencakup berbagai macam produksi, seperti makanan hewan, produk pembersih, dan produk perawatan pribadi. Beberapa merek ikonik yang dimiliki oleh P&G antara lain Head & Bahu, Tide, Pampers, Gillette, dan Chris. Nah, P&G berkantor pusat di Cincinnati, Ohio, dan beroperasi di lebih dari 70 negara. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan telah berkontribusi terhadap perkembangan produk dan pemasaran. P&G juga dikenal karena komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan telah meluncurkan beberapa inisiatif mempromosikan kesetaraan dan berkelanjutan gender. Procter & Gamble merupakan perusahaan produk konsumen terbesar di dunia yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Nah, dengan fokus pada inovasi produk dan efisiensi operasionalnya. Berikut adalah perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang pertama, ada perusahaan Circuit City. Circuit City adalah salah satu toko elektronik terbesar di Amerika Serikat yang mendominasi industri pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Namun, perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dan akhirnya mengajukan kebangkrutan pada tahun 2008. Berikut adalah perjalanan Circuit City hingga kebangkrutannya. Pendirian dan pertumbuhan di tahun 1949 sampai 1980-an. Circuit City didirikan pada tahun 1949 oleh Samuel S. Wurtz dengan nama Wurtz Company. Pada awalnya perusahaan ini fokus pada perjalanan peralatan rumah tangga dan elektronik. Pada tahun 1984, Circuit City mengubah model bisnisnya dengan menghentikan penjualan peralatan rumah tangga dan sepenuhnya berfokus pada elektronik konsumen. Dominasi pasar di tahun 1980-an sampai awal 2000-an. Circuit City menjadi salah satu pemimpin pasar retail elektronik di Amerika Serikat. Mereka membuka banyak toko di seluruh negeri dan dikenal karena konsep inovatif seperti Circuit City Superstore yang menampilkan berbagai produk elektronik dan sistem perjalanan yang terorganisir. Pengaruh internet dan persaingan di tahun akhir 1990-an sampai 2000-an.
Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, munculnya penjualan online dan pengecer elektronik seperti Best Buy dan Walmart memulai persaingan yang sengit. Circuit City juga memiliki kebijakan restrukturisasi yang tidak efektif dan perubahan kepemimpinan yang tidak konsisten. Keputusan manajemen kontroversial di tahun 2003 sampai 2007. Pada tahun 2003, Circuit City menghapus posisi pekerjaan di toko-toko mereka dengan staf yang memiliki gaji lebih tinggi dan menggantikannya dengan pekerja dengan gaji yang lebih rendah. Keputusan ini dianggap kontroversial dan menyebabkan penurunan citra perusahaan. Krisis keuangan dan kebangkrutan di tahun 2008. Pada tahun 2008, Circuit City menghadapi kondisi keuangan yang sulit akibat penjualan yang menurun, persaingan yang meningkat, dan keputusan manajemen yang tidak efektif. Pada bulan Januari 2009, Circuit City mengajukan kebangkrutan Chapter 2, mencoba untuk melunasi utang dan mengubah bisnisnya. Namun, upaya restrukturisasi tersebut tidak berhasil. Dan pada bulan Maret 2009, Circuit City mengumumkan penutupan permanen semua toko retailnya. Kegagalan Circuit City menunjukkan bagaimana perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, bersaing dengan pesaing yang berkembang, dan membuat keputusan manajemen yang efektif dapat menghadapi risiko kebangkrutannya. Perubahan yang cepat dalam teknologi dan perilaku konsumen juga memainkan peran kunci dan penurunan Circuit City. Yang kedua, perusahaan Nokia Corporation. Nokia adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia, di kawasan metropolitan Helsinki. Nokia merupakan perusahaan yang pertama menciptakan jaringan seluler di dunia pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Nokia adalah pemimpin global dalam pangsa pasar ponsel. Dengan kedatangan internet, perusahaan seluler lain mulai memahami bagaimana soal data dan bukan cuma suara yang berguna untuk komunikasi di masa depan. Apa sih penyebab kegagalan Nokia? Nokia tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras karena manajemennya takut mengasingkan pengguna yang telah memakai produk mereka saat ini. Terlebih lagi, jika mereka berubah terlalu banyak. Kesalahan Nokia adalah fakta bahwa mereka tidak ingin memimpin perubahan drastis dalam pengalaman pengguna. Hal ini menyebabkan Nokia mengembangkan kekacauan sistem operasi dengan pengalaman pengguna yang buruk yang tidak cocok di pasaran. Perusahaan tersebut melebih-lebihkan kekuatan mereknya dan percaya mereka bisa datang di dunia smartphone walau dalam keadaan terlambat dan berhasil. Pada tahun 2007, Steve Jobs meluncurkan ponsel iPhone, telepon tanpa keyboard yang tercanggih pada saat itu. Penyebab kegagalan Nokia yang pertama, lambat bergerak sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar. Tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Nokia bersikukuh mempertahankan OS tersebut karena eksklusivitas.
Namun, Android lebih diterima oleh konsumen. Nokia yang lambat beralih ke Android perlahan ditinggalkan oleh konsumen mereka. Petinggi Nokia tetap bertahan bahwa Android tidak akan besar dan tetap pada keypad QWERTY. Sejak awal, Nokia tidak mau menerima Android dan tetap merasa bisa mengontrol tren pasar. Walau sudah melakukan upgrade Symbian semaksimal mungkin, tetap tidak bisa melawan Android. Yang kedua, tidak peduli konsumen seiring kehadiran Android. Platform Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat dan ketinggalan zaman. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjejalkan ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Faktanya, konsumen ingin mendapatkan smartphone yang user-friendly, yakni Nokia merek kesayangan mereka yang sudah menggunakan OS Android, tapi mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga, tidak mau inovasi. Dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langkah dan keputusan mereka selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah mereka miliki, namun gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya ini karena mereka tidak mau berinovasi dan menyambut platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, tidak mendengar masukan perusahaan. Seharusnya terbuka dengan saran dan kritik untuk bertujuan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ada yang menyebutkan si level Nokia mendapatkan laporan bahwa baik-baik saja dari bawahannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa para direksi Nokia saat itu keras kepala. Yang kelima, terlalu fokus di hardware Nokia. Terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu mementingkan jajaran perangkat lunaknya. Padahal software sama pentingnya dengan hardware. Yang keenam, melebih-lebihkan kekuatan merek Nokia, melebih-lebihkan nilai mereknya. Mereka percaya bahwa orang yang masih berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia, sayangnya mereka terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing. Nah, untuk perusahaan yang selanjutnya, perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yaitu perusahaan BlackBerry. Di mana perusahaan BlackBerry di sini adalah sebuah lini smartphone dan tablet yang telah sukses besar pada tahun 1998. Mereka mengubah permainan di industri seluler dengan menawarkan perangkat dengan keyboard melengkung. Nah, produk mereka bahkan hingga awal 2000-an tidak ada tandingannya, tetapi mereka tidak memikirkan pengalaman dari pengguna mereka sendiri. Hanya beberapa tahun kemudian, seluruh industri seluler mulai fokus pada tampilan layar sentuh yang lebih besar. Sementara BlackBerry lebih peduli melindungi apa yang sudah dimilikinya. Gagal beradaptasi dengan perubahan, pada tahun 2017, CEO John Chen mengumumkan bahwa BlackBerry keluar dari bisnis dan bahwa perusahaan telah membangun strategi baru. Di bawah strategi ini, kami fokus pada pengembangan perangkat lunak, termasuk keamanan dan aplikasi, ujarnya. Perusahaan berencana untuk mengakhiri semua pengembangan perangkat keras internal dan akan mengalihdayakan fungsinya kepada mitra kerja. Ini memungkinkan kami untuk mengurangi persyaratan modal dan meningkatkan pengembalian modal yang diinvestasikan, sambung John Chen. Falsafov dari The Verge menjelaskan mengapa keberhasilan BlackBerry menyebabkan kegagalannya. Yang keempat,
Perusahaan Kodak. The Eastman Kodak Company atau Kodak adalah perusahaan asal Amerika yang dibangun oleh George Eastman dan Henry Astor pada tanggal 4 September 1888 dengan kantor pusat berada di Rochester, New York. Perusahaan ini berfokus pada industri foto cetak dan mengalami kejayaannya pada abad ke-20. Penyebab kegagalannya, Kodak melewatkan peluang bisnis. Steve Sessions selaku CEO Kodak menemukan kamera digital pertama kali pada tahun 1975. Para pemimpin Kodak gagal melihat fotografi digital tersebut sebagai teknologi yang ternyata menjadi penghalang mereka. Lambat berinovasi. Mengusung nama besar Kodak, produk kamera digital yang mereka pasarkan lalu tidak diikuti dengan inovasi secara berkala. Padahal, teknologi sangat cepat mengalami perubahan. Hal ini membuat konsumen cepat beralih dari produk mereka yang dirasa tidak up-to-date dengan keinginan pasar. Kodak tidak mampu menghadapi persaingan dengan kemunculan produsen kamera digital lainnya, dan Kodak mengalami kerugian. Pada tahun 2012, Kodak dinyatakan bangkrut. Enron Corporation. Enron Corporation adalah salah satu contoh perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Enron pada awalnya didirikan pada tahun 1985 sebagai perusahaan gas alam dan energi yang berbasis di Houston, Texas. Seiring berjalannya waktu, Enron berkembang menjadi perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat dan menjadi salah satu perusahaan publik paling bernilai. Pada tahun 1990, Enron memulai menerapkan strategi keuangan yang sangat kreatif, termasuk penggunaan entitas luar biasa seperti entitas khusus yang diberi nama Spectrum, yang seharusnya digunakan untuk memindahkan uang dan aset dari laporan keuangan utama perusahaan. Pengembangan skema keuangan yang meragukan. Enron terlibat dalam pengembangan entitas khusus dan skema keuangan yang meragukan untuk menyembunyikan utang dan meningkatkan laporan keuangannya. Salah satu entitas khusus yang paling dikenal adalah entitas yang disebut Keuco. Skandal dan kebangkrutan tahun 2001. Pada tahun 2001, Enron mengakui bahwa mereka telah menyembunyikan kerugian utang yang besar melalui praktek akuntansi yang tidak etis. Nilai saham Enron runtuh dan perusahaan tersebut kehilangan kepercayaan dari investor dan kreditur. Pada bulan Desember 2001, Enron mengajukan kebangkrutan dalam yang pada saat itu merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pengaruh terhadap industri keuangan dan akuntansi. Kegagalan Enron memiliki dampak besar terhadap industri keuangan dan akuntansi. Skandal ini menyebabkan perubahan besar dan regulasi keuangan, peningkatan pengawasan perusahaan, dan peningkatan tuntutan hukum terhadap perusahaan dan auditor yang terlibat. Akibat hukuman, para eksekutif Enron termasuk CEO Jeffrey Skilling dan Chairman Kenneth Lay diadili dan dihukum karena kecurangan keuangan dan praktek yang tidak etis. Skilling dihukum 24 tahun penjara, sementara Kenneth Lay meninggal dunia sebelum dijatuhi hukuman. Arthur Andersen, perusahaan akuntansi yang mengaudit Enron, juga menghadapi tuntutan hukum dan akhirnya bangkrut. Perjalanan Enron Corporation menjadi salah satu kasus terkenal dalam sejarah bisnis karena menunjukkan konsekuensi dan praktek keuangan yang tidak etis dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Skandal ini juga memicu reformasi besar dan regulasi keuangan dan akuntansi di tingkat nasional dan internasional. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.